Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya Doni The Kaiser bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Tentunya kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan selalu berbahagia. Nusantara TV kembali hadir dalam program Merah Putih. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Nah, studi turnya ada di mana, kuliah kerja lapangan di mana. Ampun. Ya, habis isu ijazah, muncullah isu soal skripsi dan juga KKN. Sebagaimana serial drama Korea yang tak kunjung habis. Ada apa sebenarnya di balik isu-isu yang sekarang tengah menjadi perhatian masyarakat luas ini? Kalau menyorot tentang Pak Jokowi dan hal-hal yang menyangkut dengan Joko Widodo, tentu menarik juga untuk kita diskusikan malam hari ini. Kebenaran seperti apa yang sebenarnya perlu kita ulas dan kita hadirkan, karena kebenaran ternyata memiliki versinya masing-masing. Mari sama-sama kita berdiskusi malam ini dengan narasumber yang kami undang sebagai panelis dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ugro Seno. Jenderal Ugro Seno, apa kabar? Kabar baik, selamat malam. Sehat Pak Ugro? Alhamdulillah sehat. Pak Ugro hobinya apa sih? Kok awet gitu loh, nggak berubah wajahnya itu selama sekian tahun. Jalan kaki saja. Jalan kaki? Iya. Itu rutin dilakukan? Rutin tiap pagi. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ugro sudah bersama kami. Kemudian seorang analis dari Drone Emprit sudah kami hadirkan juga di sebelah kiri saya, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, apa kabar? Baik banget. Ternyata menjadi seorang analis itu kuncinya satu, rambut harus gondrong. Rambut harus gondrong dan bisa digelung. Asik ya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke, ada data-data yang akan dirilis malam ini? Kita lihat nanti. Nanti kita ulas sama-sama ya. Terima kasih Mas Nova sudah bersama kami. Dan kemudian di ujung sebelah kanan, wajahnya sudah tidak asing lagi. Saya berharap dia tidak alih profesi jadi presenter. Bahaya nanti. Kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan. Bang Yakub, apa kabar? Selamat malam Bang Doni, puji Tuhan sehat. Sehat ya. Terima kasih. Anda punya hobi khusus di saat tengah menangani sebuah kasus yang mungkin menyita waktu Anda? Nggak ada, harus rutin olahraga aja terus. Olahraga ya? Harus, Olahraganya tetap apa? fokus. Olahraga? Golf dan sepeda, lari. Oke, lari ya. Lari juga. Nah, kalau lari itu memang katanya olahraga paling murah dan mudah ya. Tapi ada satu yang tidak boleh kita lakukan, olahraga lari dari kenyataan. Terima kasih Bang Yakub. Dan pemirsa, kalau Anda menyaksikan kursi di sebelahnya Mas Nova ini masih kosong, ya ini bukan sebuah film berjudul Bangku Kosong. Karena kursi ini sudah kami siapkan untuk sahabatnya Bang Yakub yang sebentar lagi akan tiba di studio Nusantara TV, sosok yang tentu ya harus kita hadirkan karena sosok ini yang mengusung isu soal yang kita bahas malam hari ini, yaitu Roy Suryo. Mudah-mudahan segera nanti bisa bergabung bersama kita. Sebelum kita mulai diskusi langsung, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Polemik terkait tudingan negatif ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menjadi isu yang berulang kali mencuat. Belum usai, setelah tudingan ijazah palsu Joko Widodo, kini mencuat isu bahwa Jokowi dituding tidak pernah menyelesaikan skripsi dan KKN. Terkait persoalan ini, penuding ijazah palsu Roy Suryo pun memastikan akan melaporkan tudingannya soal KKN dan skripsi palsu Jokowi ke polisi. Adapun Rismon Sianipar bahkan mendatangi lokasi yang dimana Jokowi disebut menjalani KKN. Sementara itu, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Yakub Hasibuan menyatakan bahwa kasus ijazah Jokowi diduga palsu sudah tutup buku. Menurutnya ijazah Jokowi sudah terbukti keasliannya oleh Puslap for Polri. Dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor
1120. Selain itu, kuasa hukum menyatakan tak setuju apabila ijazah tersebut diperlihatkan ke publik sebab akan memunculkan pertanyaan baru yang tak akan pernah usai. Tudingan ini pun berkembang liar. Pertanyaannya, apakah ini bagian dari upaya mengkriminalisasi atau bahkan mendelegitimasi figur presiden? Jurnalis TV melaporkan. Saksikan program Merah Putih di Nusantara TV dan juga live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe. Anda pun bisa memberikan komentar, pertanyaan terkait dengan diskusi malam hari ini. Langsung kita bertemu dengan analis kita, Bang Yakub. Habis soal ijazah, muncul lagi nih babak baru. Sepertinya nggak habis-habis soal skripsi yang nggak rampung dan KKN yang nggak jelas. Komentar Anda. Ya kita sayangkan ya tentunya Bang, karena perkara ini kan kalau kita tarik sedikit mundur, ini sebenarnya sudah panjang perjalanannya. Saya bilang panjang karena bertahun-tahun nih. Dari awalnya ada gugatan oleh beberapa pihak ke pengadilan negeri, ada juga gugatan kepada TUN, dan semuanya tidak diterima. Yang di situ juga membuktikan berarti memang tidak ada legal standing mereka untuk mengajukan atau meminta atau memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan. Nah, sekarang kemarin kita lihat bersama mungkin dari pihak Bareskrim sudah melakukan penyelidikan yang sangat komprehensif dari pemeriksaan saksi, sangat banyak saksinya, dan dari pemeriksaan dokumen-dokumen, ada juga semua histori perkuliahan Pak Jokowi semua diperiksa. Nah, walaupun kami melihatnya sebenarnya simple Mas ini semua. Ketika kita mau menanyakan keaslian suatu ijazah, kan yang ditanya adalah penerbitnya. Sama aja kayak kita mempertanyakan keaslian sertifikat tanah. Kita tinggal konfirmasi ke penerbit yaitu BPN contohnya. Ketika BPN sudah mengkonfirmasi betul, ini adalah betul. Sertifikatnya tidak palsu, sudah tercatat, semua proses pada saat pendaftarannya hingga penerbitannya semua ada di arsip. Apa mungkin kita masih mencoba mempertanyakan itu? Tapi kan ternyata mungkin. Buktinya kan ada orang yang masih mempertanyakan. Dan kami hormati. Karena itu kan hak setiap warga negara individu untuk memiliki suatu kekhawatiran atau suatu komplain dan sebagainya. Oleh karena itu kami biarkan ketika ada laporan kepada Pak Jokowi di Bareskrim. Namun ya harapan kami ketika seseorang melaporkan suatu perkara atau dugaan tindak pidana kepada Bareskrim Polri, maka ya tentu harus menghormati hasil dari Polri tersebut. Jangan sampai melapor ke sana, meminta seluruh masyarakat fokus mendesak Polri untuk segera melakukan penyelidikan. Ketika penyelidikan dilakukan dan ada hasilnya, yaitu bahwa tidak ditemukan tindak pidana dan penyelidikan dihentikan, tidak terima. Yang lapor polisi malah nggak percaya polisi setelah dapat hasil begitu? Begitulah faktanya Bang. Iya, tapi Pak Ugro, masyarakat ada yang percaya dan tidak percaya. Dalam kasus ini pendapat Anda seperti apa? Kalau melihat cara kerja institusi yang pernah Anda pimpin ini? Iya, saya sejak awal juga mengikuti masalah ijazah yang diduga palsu tadi Pak Jokowi. Jadi sebetulnya kalau Pak Jokowi tidak dari awal tidak mendaftar wali kota Solo, gubernur Jakarta atau presiden, mungkin tidak ada masalah. Jadi fokus pasalnya saja di sini adalah pasal 263 ayat 2 menggunakan. Kalau tidak digunakan ya disimpan di rumah nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi karena digunakan di Solo seharusnya tidak perlu kita menyita duluan ijazahnya Pak Jokowi yang dipegang Pak Jokowi, nggak usah. Kan itu sudah digunakan di KPU Solo, Jakarta, dan RI. Disita dari situ. Ijazah yang sama digunakan untuk kontestasi di kota, provinsi, dan negara ya? Iya. Oke. Nah, setelah artinya dari sudah situ, cukup ya? menurut saya sudah cukup. Oke. Karena di situ nanti langsung diterbitkan SPDP. Jadi kalau penyelidikan tuh harus kegiatan penyelidik atas perintah penyidik. Berarti harus ada surat perintah. Nah, penyidik untuk memerintahkan penyelidik harus ada SPDP, surat perintah dimulai penyidikan. Surat perintah dimulai penyidikan harus terbit karena ada laporan polisi. Laporan polisi bisa model A, model B di sini. Jadi bukan laporan informasi, laporan polisi. Gitu. Nah, setelah ada penyelidikan misalnya, kalau misalnya ingin memanggil saksi atau memeriksa minta keterangan ahli ke lapor misalnya, itu harus penyidikan, bukan penyelidikan. Gitu loh. Karena nanti kalau misalnya penyidikan sudah dinyatakan lengkap dan
tidak ditemukan unsur pidana, itu sesuai dengan KUHP bisa diajukan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Ya. Nah, SP3 akan diuji di pra-peradilan. Kalau pra-peradilan menyatakan bahwa itu sudah sah, ya berarti perkara itu sudah selesai. Tapi walaupun sudah dinyatakan sah oleh pra-peradilan, 10 tahun kemudian akan bisa digugat kembali kalau ada bukti baru. Ada bukti baru. Iya. Iya. Jadi ini perkara kalau tidak sampai sidang, sampai inkra, sampai putusan Mahkamah Agung, menurut saya tidak akan pernah selesai di sini. Makanya menurut saya sebaiknya ya diterbitkan laporan polisi, kemudian SPDP, penyidikan. Mekanisme sesuai dengan hukum acara pidana ini harusnya ditempuh. Agar tidak diungkit lagi di masa akan datang, begitu? Iya, jadi kalau misalnya sekarang ada tambahan skripsi, ada tambahan KKN, itu ya melengkapi alat bukti pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, Ya. surat petunjuk, masuk di situ semua. Jadi semua laporan yang berkaitan dengan ijazah ini ya mungkin ada di samping skripsi dan KKN, kan mungkin dulu mungkin indekosnya di mana dan sebagainya. Ini kan bisa menjadikan petunjuk semuanya, sehingga semuanya menjadi clear seperti itu. Oke, Anda setuju Bang Yakub soal itu? Iya, tadi ada pernyataan dari Pak Ugro yang saya sangat setuju, yaitu ini kalau tidak dituntaskan di pengadilan, ya tidak akan ada akhirnya. Itu saya sangat setuju. Oleh karena itu, itulah mengapa Pak Jokowi juga melaporkan ini di Polda Metro Jaya. Ya, ya. Karena kami melihat bahwa selama ini kami diam, Mas. Dan itu hak warga negara. Hak warga negara individu. Ya. Jadi kami selama ini diam, tapi kok terus bergulir ya. Yang kami harapkan, mungkin nanti pas Pak Jokowi sudah turun dari presidensi, Selesai. mungkin selesai. Ternyata malah makin besar, makin masif, hingga yang kami lihat bahwa potensi korbannya ini masyarakat luas, bukan hanya Pak Jokowi. Kenapa? Satu, pertama, kalau sampai ini dibiarkan, jejak digital tidak akan hilang, Mas. Jadi semua orang nanti dari manapun mereka berada, mereka bisa selalu menganggap dan lihat online itu, berarti benar nih Pak Jokowi ini punya ijazah palsu. Nah itu kan tidak bisa dibenarkan. Kebenaran versi media sosial. Itu dia, itu yang kita khawatirkan, jangan sampai Ya. itu dibiarkan. Yang Anda perjuangkan adalah kebenaran. Kebenaran yang absolut, Oke. yaitu kebenaran material. Tapi yang di sini juga menganggap punya kebenaran versinya sendiri. Itulah yang sangat berbahaya, Mas. Kenapa itu berbahaya? sangat berbahaya. Karena kebenaran itu kan sebenarnya tidak ada versi-versi. Kebenaran itu adalah, kebenaran material itu hanya satu sebenarnya. Dan itu mutlak. Mutlak. Tapi belum, ya tadi kata Jenderal Ugro gitu kan, ya harus selesai sekarang biar nanti nggak ada kebenaran-kebenaran versi yang lain begitu. Betul, oleh karena itu laporan di Barreskrim ini kan dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan unsur pidana. Nah, ada juga sekarang argumen dari pihak sana yang menyatakan bahwa ini harus dinaikkan ke penyidikan, harus diproses tetap lanjut. Nah, ini yang kita sayangkan juga. Bagaimana suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau dicoba seakan-akan itu tindak pidana. Dipidana-pidanakan begitu. Itu kan yang sangat berbahaya kan? Artinya Anda berangkat dari basicnya aja dulu nih ya. Betul. Kalau tidak kuat, tidak layak, kenapa dipaksa maju begitu? Betul. Tapi Dan- kan butuh kepastian hukum soal kasus ini. Betul, oleh karena itulah makanya Pak Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya karena beliau merasa bahwa nama baiknya dicemarkan dan difitnah. Dan ini ya silahkan aja kita nanti tes di Polda. Ya. Kita sih harapan kami sih yakin ketika kami buat laporan tentunya kan kami yakin. Tapi kan kami menghormati proses penyelidikan yang masih berjalan di sana. Walaupun kami kembali sampaikan juga bahwa harapan kami Polda Metro Jaya dapat terus meneruskan laporan ini. Jika memang ditemukan unsur pidana ya mohon dinaikkan ke penyidikan. Ya. Dan nanti kan ini akan dites juga, Mas. Jadi sekarang masih di Polda nih, di kepolisian. Nanti akan dites lagi ketika melakukan semuanya lancar, naik P21 ke penuntutan. Nah, nanti ada institusi lagi kan yang akan melihat, dites lagi oleh kejaksaan. Terakhir lagi nanti kalau dibawa ke persidangan, dites lagi oleh pengadilan. Artinya kalau dari awal pihak-pihak sudah tidak mempercayakan institusi-institusi ini, di mana institusi ini merupakan institusi yang sah dan berwenang, yang sudah diatur dalam perundang-undangan, ya bagaimana kita hidup di negara Indonesia, negara hukum. Nggak perlu bawa ke institusi di luar negeri ya. Itu yang kita juga pertanyakan sendiri, mau dibawa kemana sebenarnya? Ya, ini kan soal keyakinan. Tiap orang bisa berbeda dan punya dasar keyakinan masing-masing. Kayak saya sama istri saya, Pak Ugro, beda keyakinan. Saya yakin saya ganteng, istri saya nggak yakin. Tapi ternyata bisa dipersatukan. Tapi ada juga yang namanya keyakinan publik. Ya, saya tidak bicara soal kebenaran versi media sosial, kebenaran mutlak seperti yang Mas Yakub tadi inginkan. Tetapi kan publik juga punya pendapatnya sendiri ya Mas Nova ya. Betul. Publik punya
kita lihat percakapan tentang Pak Jokowi ini dari awal 2025 saja sampai kemarin ya, itu mencapai lebih dari 900 juta percakapan. Percakapannya lebih dari 900 juta percakapan. wow. Membicarakan sosok Pak Jokowi. Jokowi. Luar biasa. Jadi ini sangat tinggi sekali. Sebentar, Hampir ada data nggak soal percakapan tentang Presiden Prabowo? Angkanya? tipis-tipis saja, Pak Prabowo masih di atas tentu saja. Oke, luar biasa untuk sosok mantan presiden. Betul. Ya kan? Oke, menarik. Terus? Nah, dari sekian juta percakapan itu kalau kita lihat angkanya, apa saja sih isu yang paling banyak beredar tentang Pak Jokowi? Nomor satu adalah ijazah sebenarnya. Oke, tahan. Mas Nova, temani saya di sini. Anda nggak boleh asal ngomong kan? Nggak boleh cuma omon-omon. Hasil risetnya seperti apa? Mari sama-sama kita lihat di layar besar di samping saya ini. Top isu soal Jokowi. Nah,